kok bisa donor darah bisa mencegah penyakit kanker gitu? Ya karena zat besi yang ada di dalam darah yang secara berlebihan jika tidak kita keluarkan, mereka secara tidak langsung akan menjadi radikal bebas gitu, yang akan pada ujungnya bisa menyebabkan penyakit kanker gitu. Nah dari donor ini kita bisa istilahnya mengeluarkan zat besi yang berlebihan dalam tubuh kita, sehingga dalam artian donor darah juga bisa mencegah penyakit kanker gitu. Terus yang keempat itu manfaat dari donor darah juga bisa mencegah penyakit jantung. Kenapa? Kenapa bisa mencegah penyakit jantung? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Indonesia, Aku untuk aku. Oke, halo pemuda Indonesia, Fimers, Family, dimanapun Anda berada. Ya, saat ini kembali lagi bersama kami di Film Talk, ya teman-teman. Kali ini bareng sama Zikra Mukti dengan salah satu narasumber kita yang akan bincang-bincang santai dan seru nih. Bareng kita bersempena dengan Hari Donor Darah Sedunia. Sebelum kita persilahkan masuk nih, sebenarnya wajahnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Tapi Zikra mau kenalin dulu nih siapa narasumber kita. Narasumber kita hari ini adalah seorang nurse muda yang sepak terjangnya ya di dunia profesi maupun kerelawanan itu udah sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu volunteer kebanggaan Film Pekanbaru generasi 1. Iya. Beliau pernah bersama-sama dengan Zikra pribadi ya dan teman-teman yang ada di volunteer dan teman alumni film di Pekanbaru itu selama sejak 2019 sampai 2021 ya kalau tidak salah. Kemudian beliau juga setelah itu beliau memutuskan untuk mengabdi sebagai relawan COVID di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta. Kemudian saat ini beliau berdinas di Rumah Sakit Anissa Tangerang. Kalau gitu kita langsung kenalan aja dengan sosok luar biasa ini. Kita sambut Kak Ebet. Halo Kak Ebet. Halo. Gimana kabarnya? Udah lama nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nih dengar-dengar kemarin Kak Ebet sempat menghilang dari Film Pekanbaru gitu kan. Bukan dari Film Pekanbaru sih, dari peredaran di Pekanbaru. Tahu-tahu udah jadi relawan COVID aja di Jakarta. Gimana rasanya menjadi masuk ke dunia kerelawanan yang lebih besar nih daripada Komiko Film Pekanbaru sendiri? Boleh sharing sedikit aja gitu pengalamannya di sana. Silakan Kak Ebet. Oke. Semua sih berawalnya dari Film Pekanbaru ya, yang memperkenalkan jiwa kerelawanan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Dari awal kuliah jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja, ketika kenal film jadi relawan, jadi volunteer film, dan mahasiswa biasa itu harus berubah menjadi mahasiswa yang luar biasa gitu. Terbiasa menjadi relawan bersama anak-anak film, anak-anak volunteer film di Pekanbaru. Ketika sudah selesai pendidikan di Pekanbaru waktu itu, dan kebetulan Indonesia sedang dijajah kembali oleh penyakit, tapi bukan oleh Belanda ataupun Jepang. Yang dikenal pasti teman-teman semua pada tahu kan, COVID-19. Selesai pendidikan tahun 2021 awal, dan langsung mengabdikan diri untuk menjadi relawan COVID di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta hampir 1 tahun. Lebih mengaplikasikan diri bagaimana seorang pemuda harus ataupun bisa bermanfaat untuk orang lain, baik dari segi keilmuan atau segi sosialnya gitu. Dan semua itu berawal dari Film Pekanbaru. Waduh, kangen banget nih di dalam hati ya kita ngelihat teman kita yang kemarin sama-sama berjuang di Film Pekanbaru sekarang udah jadi orang yang jiwanya jauh lebih besar, sudah banyak belajar keluar sana, dan sekarang udah berprofesi di rumah sakit yang bagus juga di Tangerang. Kita beri tepuk tangan nih buat Kak Ebet. Yeay. Semoga nanti kapan-kapan bisa ketemu lagi ya Kak Ebet ya.
Nggak tahu nih, Iya dong, harus kirain ke ketemu. Jakarta atau kayak bednya pulang ke Palembang atau Pulang. Ya, bener banget. Oke. Nah, kayak Bet, mungkin udah di brief ya sebelumnya sih ya. Kita buka rahasia nih brief bola. Tentang kita nih mau film talk dulu sedikit ngobrol sekitar 30 menitan ke depan kali ya, atau 20 menit tentang Hari Donor Darah Sedunia nih. Kita bakal melihat isu di sekitar kita di sini. Nah, Hari Donor Darah Sedunia ini kan biasanya diperingatinya tanggal 14 Juni setiap tahunnya. Hari ini diperingatkan itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya donor darah dan untuk menghormati para pendonor yang telah menyumbangkan darah mereka demi menyelamatkan nyawa orang lain. Mulia banget ya. Nah, untuk di PMI ini ada case, kita masuk case-nya nih Kak Ebet. Untuk di PMI Kota Pekanbaru itu selama tahun 2002 mereka menyatakan bahwa mereka membutuhkan sekitar 6.000 sampai 7.000 kantong darah. Sementara untuk pengumpulannya itu masih menjadi polemik tersendiri nih, Kak. Masih sedikit orang-orang yang punya kesadaran untuk memberikan donor darahnya karena beberapa faktor. Mungkin faktor yang setelah ada bincang-bincang sedikit nih dengan teman-teman di sekitar, orang-orang di sekitar di lingkungan sini tuh, bukan di sini aja ya, tapi teman-teman juga udah coba survei kecil-kecilan gitu. Nah, ternyata nih dua faktor terbesar kenapa mereka takut, mereka tidak mau mendonor darah itu pertama karena takut. Lalu juga ada kurangnya kepedulian masyarakat terhadap donor darah. Kayaknya masih banyak nih yang belum teredukasi tentang pentingnya mendonorkan darah. Padahal nih pemuda punya peran yang sangat penting dalam membantu menjaga stok darah di PMI dan organisasi donor lainnya. Di sisi lain, pendonor di kalangan muda masih belum terlalu banyak dan sifatnya belum masif. Nah, hari ini nih kita mau bahas sama Kak Ebet. Menurut Kak Ebet ya, apa ya peran penting mendonor bagi penerima dan pendonor? Kita diskusi, nanti ini kita akan share di YouTube Film Indonesia, Film Pekanbaru. Kita akan share ke orang-orang agar orang-orang bisa belajar. Apa sih pentingnya mendonor darah itu baik bagi penerima donor maupun pemberi donor. Boleh Kak Ebet? Oke, kalau ditanya seberapa penting manfaat dari donor darah bagi pendonor ataupun penerima donor, saya rasa sangat penting ya. Bukan hanya untuk pendonor ataupun penerima donor. Kenapa? Bagi untuk yang pendonor saja, ada beberapa manfaatnya dari donor darah itu. Yang pertama, misal sebelum donor darah akan dilakukan cek kesehatan. Misal adakah penyakit-penyakit infeksius yang ada dalam diri pendonor. Otomatis secara langsung ketika kita akan menjadi pendonor, kita akan diperiksa tuh ada sakit atau enggak yang istilahnya mempengaruhi ketika akan didonorkan nanti gitu. Ketika lolos ataupun enggak ada penyakit infeksi menular, maka kita bisa menjadi pendonor. Itu yang pertama. Yang kedua nih, untuk anak-anak muda yang biasanya anak-anak cewek nih, perempuan yang pengen sekali menurunkan berat badan. Nah, donor darah juga bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Barusan saya cari di lamannya Kemenkes, saya menemukan bahwa manfaat dari donor darah salah satunya itu bisa menurunkan berat badan. Kok bisa ya donor darah bisa menurunkan berat badan gitu? Setelah saya baca dari darah yang kita donorkan, misal sebanyak 450 ml darah, itu akan sama saja membakar kalori sebanyak 650 kalori gitu. Secara tidak langsung itu akan membuat badan kita lebih merasa sehat dan jauh lebih enteng gitu. Terus yang ketiga nih, untuk mencegah penyakit kanker. Kenapa kok bisa donor darah bisa mencegah penyakit kanker gitu? Ya karena zat besi yang ada di dalam darah yang secara berlebihan jika tidak kita keluarkan, mereka secara tidak langsung akan menjadi radikal bebas gitu, yang akan pada ujungnya bisa menyebabkan penyakit kanker gitu.
Nah, dari donor ini kita bisa istilahnya mengeluarkan zat besi yang berlebihan dalam tubuh kita, sehingga dalam artian donor darah juga bisa mencegah penyakit kanker gitu. Terus yang keempat itu manfaat dari donor darah juga bisa mencegah penyakit jantung. Kenapa? Kenapa bisa mencegah penyakit jantung? Karena penambahan zat besi, zat gizi dalam darah itu bisa menjadi penyumbatan dalam pembuluh darah jantung gitu, sehingga ketika kita melakukan donor darah dan diambil darah, otomatis kayak pengentalan darah dalam pembuluh darah itu bisa berkurang gitu, sehingga aliran dalam darah kita juga lancar. Terus yang terakhir nih manfaatnya, itu bisa menjadi ataupun meningkatkan produksi sel darah merah dalam tubuh kita. Kenapa? Secara tidak langsung ketika tubuh kita melakukan transfusi ataupun melakukan donor darah, sumsum tulang belakang itu akan merespon bahwa dalam tubuh kita itu sel darahnya akan berkurang, sehingga secara tidak langsung sumsum tulang belakang akan kembali memproduksi sel darah merah, sehingga sel darah merah yang ada dalam tubuh kita itu merupakan sel darah merah yang baru gitu, sel darah merah yang fresh. Secara tidak langsung ya akan ada regenerasi dalam tubuh kita gitu. Oke. Kalau untuk penerima donor ya satunya lagi ya. Benar nggak? Kalau untuk penerima donor ya secara tidak langsung kayak keberlangsungan hidup mereka bisa terjaga gitu. Kenapa? Memang ada beberapa kasus ataupun beberapa penyakit yang memang ataupun notabene memang harus melakukan donor darah terus gitu. Ada beberapa kasus misal perdarahan, mungkin pada ibu hamil biasanya lahiran perdarahan mungkin butuh transfusi darah. Setelah transfusi darah selesai, mereka selesai juga masalahnya gitu. Terus ada kasus kecelakaan nih, perdarahan hebat, banyak keluar darah, butuh darah. Ketika sudah transfusi, masalahnya selesai. Namun ada beberapa kasus atau penyakit yang memang walaupun sudah dilakukan transfusi, mereka tetap harus melakukan transfusi berulang gitu. Seperti kasus-kasus pada thalassemia mayor gitu. Kenapa? Ya secara tidak langsung tubuh mereka membutuhkan asupan dari transfusi darah itu gitu. Terus yang kedua, manfaat donor darah bagi penerima donor, secara tidak langsung nih kita sebagai pendonor itu bisa menjadi support system bagi penerima donor. Kenapa? Penerima donor akan merasa bahwa masih ada orang yang peduli dan merasa masih ada orang baik hati gitu di luar sana yang dengan baiknya menyerahkan ataupun memberikan darah mereka untuk penerima donor gitu. Oke. Sangat mudah dimengerti ya penjelasan dari Kak Ebet. Jadi sebenarnya manfaat donor darah ini banyak banget ya dari segi penerima maupun pendonor. Terutama buat pendonor kali ya. Pendonor tadi tuh ada beberapa poin nih kan. Ada seperti menurunkan badan, menjaga kesehatan dan lain-lain. Ternyata dari sini kita tahu kalau untuk menyelamatkan nyawa orang lain, menyelamatkan kehidupan orang lain, kita nggak harus jadi Avenger dulu gitu, nggak harus jadi hero dulu. Kita bisa jadi seorang pendonor darah. Keren banget sih. Ternyata banyak banget manfaatnya. Kita perlu spreading this information to others gitu ya. Kita perlu ngasih tahu orang lain kalau ini loh ternyata banyak banget manfaat penerima donor darah baik bagi penerima maupun bagi pendonor. Oke, kalau begitu kalau kita lihat case yang tadi ya Pak ya di Pekanbaru gitu. Menurut Bapak gimana sih untuk mendorong para pemuda nih ya, usia pemuda kan biasanya lebih sehat ya. Mereka lebih punya potensi yang besar dan baik darahnya untuk didonorkan sebagai pendonor. Gimana cara kita kira-kira untuk mendorong teman-teman pemuda kita nih aktif dalam mendonorkan darah mereka?
Oke, saya harap sih teman-teman Vimar bisa menjadi contoh ataupun agent of change nih untuk teman-teman yang lain gitu. Ketika ada apa namanya ya? Sekarang udah banyak itu ya mobil yang keliling-keliling untuk transfusi darah gitu. Mungkin ketika ada transfusi darah keliling, teman-teman Vimar bisa menjadi contoh nih untuk teman-teman yang lain, pemuda-pemuda yang lain yang ada di lingkungannya untuk melakukan donor darah. Yang kedua, tentu harus ada rasa empati yang tinggi dalam diri seorang pemuda gitu. Rasa empati yang tinggi, rasa peduli terhadap sesama, agar punya rasa ingin membantu gitu. Bukan hanya mementingkan diri sendiri, tapi rasa peduli yang tinggi bisa meningkatkan ataupun bisa membuat seseorang untuk mau melakukan transfusi darah ataupun donor darah. Oke, mungkin contoh mudahnya kalau buat Vimers itu ketika ada mobil donor darah nih kita update kali ya Pak ya? Kita update di TikTok, di story Instagram, story WA, terus kan, hey guys, gue lagi donor darah nih, gitu kali ya. Ya, bisa jadi. Apalagi sekarang anak-anak muda hampir 24 jamnya mungkin 50%-nya udah megang HP semua ya, buka sosmed gitu, baik Instagram, TikTok atau apa. Jadi ya mungkin bisa membantu untuk mengedukasi ataupun menginformasikan kepada pemuda. Oke, mantap lah kalau begitu. Kita lanjut dulu. Ini masih ada 10 menit di Zoom-nya. Mungkin nanti kalau karena kayak kesannya seru sebenarnya, ada banyak poin yang bisa kita bahas. Nanti kita mungkin pindah dulu ke Zoom satu lagi kalau KBet nggak keberatan. Ya. Ngomongin soal pengalaman nih, kan KBet sudah pernah tadi kali. KBet kan sudah pernah berdinas di Pekanbaru dan berdinas juga sekarang di kota besar di ibu kota. Apa sih perbandingan yang KBet rasakan dari isu-isu yang ada mengenai donor darah di kedua tempat ini? Kalau tadi kan katanya PMI nih susah untuk PMI di Pekanbaru. Kalau KBet sendiri gimana pengalamannya untuk di Pekanbaru baik maupun di Jakarta dan di Tangerang? Oke. Untuk sekarang sih di tempat kerja hampir kalau misalnya butuh transfusi darah kita nggak butuh nunggu seharian gitu, 1 jam biasanya darah udah tersedia. Kenapa? Karena selain ketersediaan darah di PMI, mungkin daya pikir pemuda di sini juga udah terbuka gitu. Jadi ketika dibutuhkan atau memang mau mendonorkan darah, mereka bisa langsung mendatangi PMI. Kenapa? Donor darah kan biasanya per 3 bulan ya. Ada beberapa pemuda ataupun teman-teman saya itu memang menjadwalkan diri mereka untuk donor darah gitu. Ketika udah per 3 bulan, memang udah waktunya untuk kembali ke PMI untuk memberikan darah ataupun donor darah gitu. Sehingga ketersediaan darah di sini pun juga terpenuhi gitu. Kalau misalnya memang butuh, ya ada darahnya gitu. Dan kalaupun untuk pengalaman selama dulu kuliah praktek di rumah sakit di Pekanbaru, di rumah sakit Arifin Ahmad. Rumah sakit Arifin Ahmad kan merupakan salah satu rumah sakit rujukan provinsi di Riau, gitu, rumah sakit besar, dan hampir kasus ataupun penyakit di sana itu kompleks gitu. Dan kunjungannya pasti banyak gitu, dan beberapa kasus ataupun penyakit memang ada yang membutuhkan donor darah dan itu pun nggak sedikit gitu. Dan cerita sedikit nih, kemarin pas kuliah pun saya juga rutin donor darah gitu di Pekanbaru di PMI di daerah Dipo ya, Dipo kalau nggak salah PMI-nya, lupa. Udah lama nggak di Pekanbaru. Terus emang di sana kebutuhan untuk donor darahnya banyak, sangat-sangat banyak bahkan gitu. Dan untuk pendonornya entah belum terinformasi terkait manfaat dari donor darah itu, atau memang ada rasa yang memang belum nyantol di hati nih untuk donor, sehingga memang pendonornya bisa dihitung gitu, nggak terlalu banyak kayak di sini. Dan kalaupun ada pendonor, biasanya itu nggak jauh dari keluarga pasien gitu. Sedangkan kalaupun memang mau jadi pendonor,
itu kita nggak perlu ada hubungan baik itu personal ataupun gimana sama pasien ataupun keluarga pasien gitu. Kita bisa langsung mendatangi PMI untuk donor darah gitu. Dan saya harap teman-teman ataupun pemuda baik di Pekanbaru ataupun di seluruh Indonesia bisa meningkatkan rasa pedulinya, rasa empatinya untuk orang-orang lain gitu. Kenapa? Setetes darah kita itu hidupnya orang lain gitu. Dan tadi saya menemukan nih kata-kata dari PMI gitu. Di PMI itu mengatakan donorlah darah. Kenapa? Kita sehat, mereka selamat gitu. Iya, benar banget. Kita sehat, kita masih sehat, mereka yang membutuhkan donor jadi selamat, keluarganya pun ikut happy ya. Dengan kali donor tuh kita membantu banyak pihak banget ya ternyata. Jadi kasus kesulitan donor, jumlah pendonor ini ternyata ada yang di Pekanbaru, mungkin ada di daerah lain ya. Tapi untuk di Jakarta dan di Tangerang sendiri ternyata sudah tinggi ya kesadaran masyarakatnya untuk mendonor. Mungkin yang jadi PR kita di sini adalah itu ya, untuk spreading kesadaran, spreading awareness tentang gimana sih pentingnya donor darah bagi banyak pihak. Oke, ini udah masuk, tinggal sisa waktu 4 menit. Kita lanjutkan sebelum beberapa poin terakhir nih Pak. Kak, kebijakan apa yang kira-kira menurut Kak Ebet nih diperlukan agar kebutuhan donor darah di Indonesia ini dapat stabil? Gak cuma di Jakarta, gak cuma di Tangerang, tapi juga di Pekanbaru dan daerah-daerah lain yang selama ini kurang. Sebenarnya pemerintah udah welcome ya terhadap kebutuhan darah di Indonesia, di mana saya pernah baca peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2012 tentang pelayanan darah gitu, di mana di beberapa pasal disebutkan kalau memang baik, saya bahas dulu nih yang bab 1 ya, bab 1 pasal 1 nomor 8, di mana memang sudah ada unit transfusi darah gitu, ataupun sering disingkat sekarang UTD, di mana di sana memang disediakan ataupun menyediakan fasilitas untuk transfusi darah ataupun penyediaan darah gitu. Dan untuk rumah sakit sendiri itu ada namanya BDRS gitu, Bank Darah Rumah Sakit, di mana Bank Darah Rumah Sakit ini harus ataupun menyiapkan kebutuhan untuk donor darah gitu. Dan sejauh ini saya lihat memang semuanya udah berjalan dengan baik, tapi kan kita nggak bisa maksain gitu untuk UTD ataupun Bank Darah Rumah Sakit ini untuk selalu menyediakan darah. Kenapa? Ya darah-darah itu kan berasalnya dari orang-orang yang bersedia ataupun berbaik hati untuk memberikan darahnya gitu. Kalau dari segi pemerintah sih saya lihat sih memang sudah menyediakan, tapi dari memang butuh dari kesadaran dari kitanya sendiri gitu untuk melakukan donor darah agar ketersediaan darah untuk ditransfusikan untuk orang-orang yang membutuhkan memang tersedia ataupun melampaui dari kemampuan dari kebutuhan yang dibutuhkan gitu. Oke. Sip, mantap banget poinnya. Kalau gitu Pak Ebet, kita balik sedikit ke pembahasan yang pertama tadi dari manfaatnya. Salah satunya tadi katanya bikin langsing, bisa menurunkan berat badan. Ini menarik banget sih buat Zikra pribadi. Nah, kalau boleh tahu nggak, mungkin setelah ini ada yang hatinya tergerak nih buat ikutan donor darah dan rutin donor darah seperti teman-temannya Pak Ebet yang ada di Jakarta dan Tangerang sana. Mungkin bisa Pak Ebet kasih tahu dulu apa aja sih syarat bagi orang yang harus donor darah selain dia tidak punya penyakit menular, lalu kapan aja sih donor darah ini kalau dibutuhkan gitu. Maksudnya kan tadi kalau nggak salah per 3 bulan ya, ada nggak mungkin ada yang mau per 6 bulan atau gimana, atau ada ketentuan lain kalau kita mau mendonor darah gitu. Agak ribet ya ngomongnya, cuman maksudnya apa aja sih syarat yang bisa dipenuhi orang kalau orang mau donor darah dulu nih? Oke. Setahu saya kalau untuk donor darah itu maksimal nih usianya udah lebih dari 17 tahun. Untuk Zika sendiri kayaknya udah bisa deh untuk donor kalau mau donor. Terus
tidak ada penyakit menular. Kalau itu kalau itu sekalian ketika mau donor bisa sekalian diperiksa sama petugasnya, free, nggak bayar. Itu untungnya ketika kita mau donor gitu. Dan kalaupun ketika mau donor ada masalah ataupun kondisi kita sedang tidak stabil dan memang belum bisa donor, petugasnya biasanya akan memberitahukan gitu kapan bagusnya buat donor gitu. Dan memang biasanya per 3 bulan itu sekarang, dulu di Pekanbaru itu ada namanya apa ya, lupa. Kayak udah terintegrasi, kita bisa dihubungi per 3 bulan tuh Zikra. Nanti kita di WA ataupun di SMS, karena memang ketika mau donor kita meninggalkan nomor telepon. Jadi kayak mereka lebih mengingatkan nih, misal Ibu Zikra sudah 3 bulan waktunya transfusi lagi, donor darah lagi gitu. Nanti kalau memang kita ada kesibukan atau memang kondisi badan kita tidak fit, kita bisa memberitahukan dan mereka akan kembali menjadwalkan, biasanya seperti itu. Dan itu keuntungan dari kemajuan teknologi sekarang. Gitu. Kalau Kak Ebet kita sempat terputus, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan teknis. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kayaknya poinnya udah cukup. Mungkin sebelum itu tuh Kak Ebet ada closing statement dulu nih untuk teman-teman. Mungkin mau ngajakin teman-teman atau mau apa gitu boleh. Atau mau salam-salam sama saudara di rumah kayak lagi kirim-kirim lagu ke radio boleh. Silakan Kak Ebet closing statement-nya. Sebelum dikasih statement, mau cerita dulu nih sama teman-teman sedikit. Dulu pas kuliah, pas dinas di Rumah Sakit Arifin Ahmad, kebetulan ditempatkan di ruangan kanker gitu, ruangan kemoterapi. Pernah ketemu sama pasien-pasien anak usia 10 tahun ataupun 11 tahun kalau nggak salah dengan thalassemia mayor gitu, di mana memang pasiennya harus transfusi tiap bulan gitu. Harus transfusi tiap bulan, harus bolak-balik ke rumah sakit gitu. Dan saya rasa kalau kita yang ngalamin mungkin akan ada rasa capek, jenuh atau apa gitu. Dan saya coba diskusi ataupun bincang-bincang sama pasiennya. Awalnya pasien memang mengeluh seperti itu gitu, apalagi dengan usia yang masih puluhan tahun gitu. Pasti akan ada rasa capek, harus bolak-balik ke rumah sakit. Namun saya nemuin bahwa anaknya bilang gini gitu. Iya, dulu susah banget cari darah gitu buat transfusi, tapi karena sekarang banyak yang bantuin, jadi semangat buat sembuh gitu. Dan saya berpikir setelah itu kayak setetes darah saya jauh lebih berharga ketika saya berikan kepada orang-orang yang tepat gitu. Dan saya harap teman-teman juga punya pemikiran seperti itu gitu, punya rasa empati yang tinggi dan rasa peduli terhadap orang lain gitu, sehingga timbul rasa ingin membantu, baik itu keluarga kita, kenalan kita atau bukan gitu. Sehingga ketika ada yang ingin ataupun butuh pertolongan, kita semua bisa membantu dengan ikhlas. Dan saya harap teman-teman semua menjadi pemuda yang tidak hanya jadi pemuda, tapi jadi pemuda yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan untuk jadi pahlawan super kita nggak perlu kekuatan magic, nggak perlu bisa terbang, nggak perlu punya otot yang kuat, tulang kalau Samson Betawi ya, tulang kawan otot besi ya kali ya. Nah gitu, iya, cukup jadi pendonor darah setiap per 3 bulan kalian sudah menjadi pahlawan super untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Keren banget Kak Ebet, sampai speechless, nggak tahu nih mau nambahin apa. Tadi Rika pengen ala-ala closing statement juga kan buat menemani closing statement Kak Ebet, tapi karena Kak Ebet sudah merangkum seluruhnya, sudah memberikan dorongan yang kuat nih buat kita. Semoga teman-teman yang ikutan nonton setelah ini juga punya rasa keinginan, ya mungkin yang tadinya takut atau tadinya masih ragu-ragu, jadi punya keinginan yang kuat untuk segera mendonorkan darahnya bagi saudara kita atau orang lain yang mungkin kita nggak kenal sama sekali siapa, tapi dia sangat membutuhkan uluran tangan kita lewat donor yang kita berikan.
Kalau gitu kita cukupkan dulu Kak Ebet bincang-bincangnya. Mungkin di lain waktu kita akan bincang-bincang lagi entah soal apa, tapi luar biasa banget sih, daging banget hari ini. Zikra jadi banyak tahu fakta baru tentang donor darah yang mungkin selama ini pun Zikra pribadi tidak terlalu ambil pusing soal isu ini, tapi ternyata ada di sekitar kita dan cukup berat ya untuk memenuhi kebutuhan sampai 6.000 7.000 kantung itu kayak wow banget gitu. Padahal orang di Riau banyak, tapi kenapa bisa dikit banget bisa terpenuhi dari kuota yang sebenarnya dibutuhkan. Semoga bincang-bincang kita kali ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil insight-nya ya bagi teman-teman semuanya yang mungkin setelah ini akan menonton. Kalau gitu kita makasih banyak kepada Kak Ebet yang udah meluangkan waktu di hari off-nya ya sekarang ya. Hari off nih kayaknya hari Seninnya ya. Dan mau ngasih waktu istirahatnya dari rutinitas yang sangat padat. Semoga jadi amal ibadah buat Kak Ebet. Semoga profesinya dan kerawanan di sana kegiatannya makin sukses, makin lancar. Semoga semakin sehat Kak Ebet. Dan kita tutup teman-teman. Oh ya, sebelum ditutup kita mewakili kerabat kerja yang bertugas sih ya. Hari ini bareng Kak Ebet minta maaf kalau ada salah-salah kata karena yang sempurna hanya milik Tuhan. Kita tutup bincang kita pada kali ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemuda Indonesia. Aku untuk bangsa. Oke, makasih banyak.